warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, agar bisa pantengin terus channel Oyan Sportway. Perjalanan kali ini merupakan perjalanan dadakan dan saya juga sebenarnya nggak tahu mau kemana. Yang pasti sekarang saya berada di daerah Bandung Barat. Tadi itu saya dari Cimareme dan saya ikuti jalan lewat pegunungan-pegunungan itu. Nggak taunya ini jalan menuju arah Cilame, tapi pas tadi saya lihat Google Maps juga ternyata jalan ini bisa tembus ke daerah Cimeta. Jadi saya putuskan untuk pergi ke Tiber Cimeta. Jadi ikuti terus perjalanan saya kali ini menuju ke Tiber Cimeta. Kira-kira ada apa aja di sana? Pantengin terus, oke, channel Oyan Sportway. Nah, ini perlintasan kereta api yang ada di dekat Tiber Cimeta. Dari dekat perlintasan saya mengambil jalan menuju ke arah Tiber Cimeta, itu tadi berbelok ke kiri. Untuk mencapai Tiber Cimeta memang ada akses jalan setapak untuk bisa dilalui sepeda motor. Nah, inilah kelebihan menggunakan motor. Selagi ada jalan walaupun kecil, kita bisa gas sampai ke tempat tujuan. Ya udah kayak adventure beneran aja ya pemirsa. Nah, ini itu dulunya bukit, tapi untuk keperluan jalur kereta api bukit ini dipapas dan sekarang menjadi seperti ini. Itu menggunakan tenaga manusia ya. Jadi nggak kebayang ya bagaimana kesulitannya, bagaimana lelahnya untuk membuat jalur kereta api ini. Nah, di dekat Tiber Cimeta ini ada rumah warga dan di depan sana itu ada pos PDR atau pos daerah rawan. Tapi biasanya pos PDR itu hanya dijaga malam hari saja. Nah, kan benar tidak ada orangnya. Nah, akhirnya sampai, saya simpan motor di sini saja. Nah pemirsa, sekarang saya berada di daerah Lembah Cimeta yang berlokasi di Bandung Barat. Tepat di bawah sana itu merupakan jembatan kereta api Ganda Soli. Bangunan hikmat yang berkode 556 ini memiliki panjang kira-kira 94 meter. Jadi lumayan cukup panjang juga ya pemirsa. Dengan panjang yang hampir 100 meter itu, jembatan ini ditopang atau memiliki tiang 4 buah tiang beton yang ukurannya juga lumayan cukup besar ya pemirsa. Jembatan ini usianya sudah lebih dari 1 abad, tetapi kalau saya lihat di sini pondasi jembatan dan besi-besi penyambung jembatan juga masih terlihat sangat kokoh sekali, bahkan mungkin masih kuat untuk dipergunakan sampai beberapa tahun ke depan. Nah, sejarah mencatat bahwa jembatan ini dibangun oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda, Staatspoorwegen, dan mulai dioperasikan pada tahun 1906. Di sini saya akan mencoba lewat bawah, jadi tidak menyeberang di atas jembatan kereta api. Bukannya saya tidak berani untuk melintas di jembatan kereta api, tetapi itu akan sangat berbahaya ya, mengingat jalur ini merupakan jalur yang masih aktif. Jadi saya sebisa mungkin menghindari menyeberang di atas jembatan kereta api. Lebih baik turun ke bawah seperti ini. Oke pemirsa, sekarang saya berada di bawah jembatan Ganda Soli. Di sini saya akan mencoba menyeberang ke arah jembatan Cimeta dan Cirengge. Kenapa saya tidak lewat atas, tidak menyeberang lewat atas sana? Itu karena sangat berbahaya ya, dan tidak boleh ditiru sebenarnya. Jadi di sini saya mencoba untuk menyeberang lewat bawah, itu untuk menyeberang kali di bawah sini. Ikuti terus perjalanan saya, oke? Ya, kalau saya lihat sih aliran sungainya tidak begitu dalam, dan memang benar saja.
Kondisinya di sini tidak begitu dalam airnya. Kalau saya lihat juga sepertinya di sini sering dipakai untuk menyeberang warga-warga sekitar untuk ke lahan pertanian ini. Jadi jembatan Gandasoli ini melintang di atas aliran sungai Gandasoli, dan memang pemandangan di bawah sini menurut saya sangat indah sekali. Bagaimana menurut pemirsa, indah bukan? Ya mungkin bagi pemirsa yang pernah naik kereta api di jalur ini pasti tahu bagaimana panorama alam di jalur antara Padalarang hingga Cikampek ini. Anggap saja video kali ini merupakan video Sibolang tentang penelusuran jembatan kereta ya. Oke pemirsa, sekalian saja saya membahas tentang masa lalu kehidupan saya. Maksudnya tentang masa lalu Lembah Cimeta ini. Jadi menurut penelitian para ahli geologi mengatakan bahwa Lembah Cimeta ini dahulunya merupakan daerah aliran sungai Citarum Purba. Wih, Citarum Purba pemirsa. Mungkin sejaman dengan manusia purba dan dinosaurus kali ya. Begini ceritanya. Jadi pada zaman dahulu kala ada sebuah gunung api purba di daerah Bandung ini yang kebetulan meletus. Dari hasil letusan gunung api tersebut memuntahkan segala macam material yang berada di dalam perut bumi. Nah, bisa dibayangkan kan? Material-material dari hasil letusan gunung tersebut menyumbat aliran sungai Citarum Purba ini secara alami, sehingga berdampak terendamnya wilayah Padalarang hingga Cicalengka dan dari lereng Tangkuban Perahu hingga Soreang. Jadi lumayan sangat luas, bukan lumayan lagi sih, ini luas banget. Mungkin butuh beberapa puluh ribu tahun untuk bisa merendam kawasan Bandung. Merendam sekelas bendungan waduk aja menurut saya sangat lama sekali. Tapi untuk masalah danau ini menurut saya memang masuk logika melihat Bandung dikelilingi oleh dataran tinggi. Terus pasti timbul pertanyaan di benak orang awam seperti saya ini. Kok sekarang Bandung bukan lagi danau? Terus itu air sebanyak itu kemana perginya? Gak mungkin kan menguap. Nah, jadi air yang banyaknya tiada tara dibandingkan dengan bak mandi di rumah saya itu hilangnya ditelan bumi. Loh, kok bisa? Iya bisa lah. Apa sih yang nggak bisa? Jadi menurut para ahli, di daerah Padalarang merupakan daerah perbukitan kapur. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Maksudnya lama-lama menjadi besar juga celah batu kapur tersebut akibat pengikisan oleh air. Seperti yang kita tahu kalau batuan kapur itu mempunyai kekerasan moh yang tidak terlalu keras, tapi keras sih kalau dilempar kepala. Lubang besar yang menganga di daerah Padalarang dekat dengan PLTA Saguling itu dinamakan Sanghyang Tikoro. Kalau ada pemirsa yang penasaran dengan Sanghyang Tikoro bisa langsung cek aja ke TKP. Yuk mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke jembatan kereta api Cimeta dan jembatan Cirengge. Nah pemirsa, di depan saya itu merupakan jembatan kereta api Cimeta, tetapi untuk sampai ke sana saya harus lewat sungai Cimeta, dikarenakan jika lewat atas sana itu agak sulit, apalagi kondisinya sudah dipenuhi oleh semak belukar, jadi akan sangat bersiko ya. Jadi saya harus turun ke aliran sungai yang ada di bawah sana itu, karena saya tadi mengambil jalan memutar ke bawah. Anggap aja explore kali ini pemirsa lagi nonton acara Sibolang ya, yang tak tahu arah dan tujuannya. Yang penting bisa memberikan sedikit pengetahuan untuk para pemirsa setia channel Oyan Sportweg, dan saya juga bisa bersenang-senang jalan-jalan belusukan pastinya. Rupanya di bawah sini masih ada beberapa tanah galengan yang masih basah kondisinya, jadi saya tidak bisa berjalan di atasnya, karena kalau saya paksakan berjalan pasti akan ambles.
akhirnya saya sampai di aliran Sungai Cimeta yang konon merupakan aliran Citarum Purba itu. Nah, ternyata tidak begitu besar dan tidak terlihat seperti aliran Sungai Purba, pemirsa. Mungkin apa karena saya orang awam, jadi ya menurut saya biasa saja. Di sini saya melihat jembatan Cirengge terlebih dahulu. Jembatan Cirengge ini merupakan jembatan kereta api terpendek di antara yang lain di daerah Cimeta ini. Jembatan kereta api dengan kode bangunan Hikmat 558 ini mempunyai panjang kira-kira 53 meter saja dengan 2 buah tiang beton di tengah. Untuk struktur jembatannya sendiri masih sama seperti dulu pada zaman Belanda yang saya lihat pada fotonya ya. Di ujung jembatan Cirengge dari arah Padalarang ada sedikit bukit yang kondisinya memang dipangkas. Dahulunya di daerah ini terlihat lebih indah tanpa adanya bangunan-bangunan seperti sekarang ini. Nah, area persawahan dengan sistem terasering menjadi andalan lahan sawah di perbukitan-perbukitan seperti ini. Sekarang juga sih masih ada, tetapi sudah tidak seperti dulu. Mari kita lanjutkan ke jembatan Cimeta karena ya menyeberang lewat bawah jembatan jadi harus melintasi perkebunan milik warga seperti ini. Ini tuh perkebunan apa ya? Seperti kacang atau apa? Ya, kira-kira tanaman apa ya? Mungkin sayur-sayuran. Soalnya tadi saya juga melihat di sana ada pohon kacang juga. Kalau dilihat dari konstruksi bambu-bambu seperti ini itu biasanya ini untuk tanaman-tanaman rambat ya. Nah, jadi nanti si tanamannya itu merambat di antara bambu-bambu ini sehingga menutupi di bawahnya seperti ya tanaman kacang dan ya semacamnya lah yang berjenis tumbuhan rambat. Nah, untuk turun ke bawah jembatan ke Sungai Cimeta dari arah jembatan Cirengge tadi tidak begitu sulit karena sudah menjadi lahan perkebunan. Nah, inilah jembatan kereta api Cimeta. Jembatan ini merupakan jembatan kereta api terpanjang di area Tiber Cimeta ini. Nah, jembatan dengan kode bangunan Hikmat 557 ini mempunyai panjang kira-kira 100 meter yang melintang di atas Sungai Cimeta. Jembatan Cimeta ini ditopang oleh 4 buah tiang beton yang menurut saya kokoh luar biasa. Nah, untuk bantaran rel ketiga jembatan di sini itu sudah diganti dengan jenis yang baru. Tapi saya lupa ini namanya apa ya? Bahannya itu seperti kayu tapi bukan kayu gitu. Nah, saya masih benar-benar takjub entah semen apa yang digunakan untuk membangun bangunan zaman dulu ini. Ya, bisa dibilang zaman dulu belum semaju sekarang ya, tetapi perhitungannya sudah benar-benar canggih. Tiang-tiang beton yang besar seperti ini dibangun dengan peralatan sederhana. Salut buat para pekerja dan arsitek pada zaman dulu. Meskipun mereka sekarang mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi karya-karya mereka masih bermanfaat untuk anak cucu di masa sekarang dan nanti. Lah, kita doakan saja semoga amal ibadah mereka diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Nah, di atas itu kereta api, nggak tahu kereta api apa ya, lokal kayaknya. Karena posisinya berada di tikungan berat, jadi ketika jembatan ini memiliki kontur yang berbelok dan jembatan-jembatan ini juga menjadi akhir dari jalur ekstrim antara Purwakarta sampai Padalarang.
Nah pemirsa, sekarang saya berada di aliran Sungai Cimeta, yaitu yang konon dulunya merupakan aliran Sungai Citarum Purba. Dan tepat di belakang saya, nah di atas sana itu merupakan jembatan kereta api Cimeta. Sedangkan yang di sebelah sana itu menuju arah Padalarang, itu jembatan kereta api Cirengge. Nah biasanya para railpen menyebutnya dengan jembatan kembar. Sedangkan yang di sebelah sana itu merupakan jembatan kereta api Gandasoli. Untungnya debit air di Sungai Cimeta ini tidak sedang besar pemirsa, jadi saya bisa menyeberangnya dengan mudah tanpa harus lewat atas jembatan. Karena mengerikan juga sih kalau jalur aktif ya. Takutnya pas di tengah ada kereta api, kitanya panik, bisa-bisa ya loncat. Dan ternyata di sini juga kondisinya kurang bersih, banyak sekali rumput liar. Tapi kalau dilihat di sekitar sini sepertinya tanahnya digarap warga untuk bercocok tanam. Di sini saya hanya perlu mengikuti jalan setapak untuk menuju ke atas jembatan, tapi jalannya sih lumayan agak becek. Ya, bisa pemirsa lihat lah ya. Nah, ini jalan setapaknya juga sudah mulai ditumbuhi oleh semak-semak. Naik lewat sini agak sedikit susah karena tadi itu di bawah becek. Nah itu di atas sudah mau sampai ke atas jembatan. Lumayan capek juga ya. Mungkin karena memang sudah lama tidak olahraga karena masa pandemik, jadi kebanyakan diam di rumah. Jadi ketika keluar sebentar aja udah ngerasa ngos-ngosan kayak gini. Ini harus benar-benar olahraga lagi nih. Nah akhirnya sampai juga di atas pemirsa. Lumayan melelahkan juga. Mantap. Inilah tanah kerukan antara jembatan Gandasoli dan jembatan Cimeta. Tadinya ini merupakan bukit yang lumayan cukup tinggi. Jadi bukit ini dikeruk dengan cara manual agar jalur ini bisa terbuat. Nah bukit ini berada di kilometer 156 plus 100 di lintas Jakarta, Jatinegara, Cikampek hingga Padalarang. Sekarang waktunya sudah mulai sore, mungkin saya harus segera balik kanan. Ini ada bekas patok, tapi nggak tahu patok apa. Di atasnya itu ada paku ini ya, penambat. Ya, explore kali ini sekalian olahraga dan memanjakan mata juga. Nah, ini tebing di kiri kanan terlihat sangat hijau karena dipenuhi oleh semak-semak. Beginilah kondisi daerah di Timber Cimeta ini. Ada batangan rel juga, mungkin bekas penggantian rel di sini yang sudah mulai aus. Dan ini jembatan Gandasoli dari arah Padalarang. Ya mungkin karena waktu sudah semakin sore, jadi saya putuskan untuk pulang saja. Nah demi keamanan saya putuskan untuk lewat bawah jembatan lagi. Jadi sekali lagi bukannya saya tidak berani menyeberang lewat jembatan ya. Di sini saya mencoba menerapkan safety vlog di jalur kereta api yang memang aktif. Jalan di bawah sini tidak terlalu buruk, malah bisa dibilang bersih juga karena merupakan area persawahan. Ya kalau becek-becek dikit ya wajar lah ya, namanya juga sawah. Nah paling becek seperti ini contohnya. Kalau pakai sepatu dijamin ini bakal belepotan sama lumpur. Tapi kata iklan juga sih baju kotor itu kan baik ya. Ya tapi permasalahannya itu nanti sampai rumah saya bisa disemburutin istri kalau gini. Dan sayang sekali keretanya amat sangat jarang. Biasanya sejam sekali ada. Sekarang saya nunggu kira-kira udah hampir 5 jam.
cuma satu doang yang melintas. Itu juga posisi saya di bawah jembatan, jadi view-nya kurang benar-benar dapet ya. Tapi ya mau gimana lagi, memang lagi musim susah segala-galanya. Oh iya pemirsa, saya kali ini belusukan sendiri. Tapi memang kalau belusukan saya keseringannya sendiri. Bukannya tidak ada teman atau apa ya, tapi kadang saya belusukan seperti ini tuh melakukan hal yang aneh-aneh kayak ya gini contohnya. Jadi kalau sendiri itu kan saya pikir saya bisa bebas mau ke sana, mau kemari, mau pulang jam berapa gitu ya. Walaupun sendiri, saya selalu berhati-hati dan selalu memberikan informasi kepada orang terdekat, biasanya via WA ataupun telepon. Jadi benar-benar tidak lost contact gitu. Seenggaknya bisa kepantau kondisi saya kayak gimana gitu kan. Ya sebelum pulang saya cuci kaki dulu karena memang tadi pas di bawah jembatan itu jalannya memang berlumpur, jadi membuat kaki saya kotor, jadi ya banyak lumpurnya itu. Ternyata di sini juga ada jembatan itu pemirsa, tapi pas tadi berangkat saya tidak melihatnya. Nah pas pulang tadi saya bisa melihat jembatan ini dari atas itu. Tapi kalau tadi tahu ada jembatan sini, mungkin pas berangkat juga saya lewat jembatan ini. Ya, untuk jalan setapak di sini sih bersih ya, karena memang ini jalan akses warga. Terus ada anak tangganya juga, jadi tidak terlalu licin. Ya bisa dibilang enaklah jalannya. Nah itu di atas sana itu rel kereta apinya, jadi jarak dari bawah ke atas itu ya tidak begitu jauh juga, mungkin ada beberapa meter. Ya lumayan lah ya, hitung-hitung olahraga selama pandemi kemarin itu kan ya benar-benar nggak kemana-mana sama sekali, jadi benar-benar jarang olahraga. Ya pemirsa, karena kebetulan waktu memang sudah sore, jadi saya harus segera pulang karena perjalanan dari sini menuju ke Karawang lumayan cukup jauh ya. Dari sini ke Karawang itu ditempuh kira-kira dengan waktu ya sejam juga sampai sih kalau kondisi bawa motornya ngebut. Biasanya saya santai saja lah, jadi sekitar 1,5 jam biasanya. Ya nggak usah ngebut-ngebut lah ya, yang penting bisa sampai tujuan dengan selamat. Sampai di sini saja perjalanan saya kali ini di Tibet Cimeta. Mohon maaf bila ada salah informasi, dan silahkan koreksi bila ada kesalahan pada kolom komentar. Nantikan juga perjalanan-perjalanan saya di daerah-daerah lain yang ada kaitannya dengan dunia perkereta apian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.